Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral lagi nih. Malahan sampai ke ruang sidang DPR. Nah, kira-kira teman-teman sudah bisa menebak atau belum nih apa yang kita ingin perbincangkan? Ya, Sudah. semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa kita petik manfaatnya ya atau hikmahnya. Oke, Pak Afi, apa nih yang ingin kita bahas? Ini sesuatu yang unpredictable, Pak. Iya. Oke. Jadi unpredictable itu begini. Kalau misalnya ada sebuah komplek rumah dijaga ketat, keamanannya ada satpam security dan sebagainya, itu masih kemalingan juga kan aneh ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah yang rumah-rumah yang di gang-gang yang ya kurang pengamanan gitu ya, itu wajar kalau misalnya kemalingan. Nah, ini ada sebuah sekolah, Pak, sekolah internasional, Pak. Iya. Dengan keamanan yang bahkan bukan cuma satu, ada polisinya juga, Pak. Tapi ternyata murid, ya entah semuanya, entah beberapa, tidak bisa mendapatkan rasa aman. Iya. Gitu. Ya kan kalau kayak ibarat di rumah komplek orang udah bayar keamanan kan ingin mendapatkan rasa aman. Iya, pastinya. Begitu juga dengan sekolah yang mohon maaf, sekolah internasional sih setahu saya nggak ada yang murah, Pak. Pasti mahal. Jadi dengan sistem keamanan yang seperti itu pun kok bisa-bisanya ini kasus sedang viral ya, sebuah sekolah internasional di daerah Jakarta Selatan. Itu kok bisa-bisanya gitu, anak salah satu yang sampai ke gedung DPR itu, dia merasa terancam, merasa terintimidasi, tidak mendapatkan rasa aman gitu. Ini bagaimana gitu, Pak? Kalau sekolahnya juga kan nggak mungkin tawuran juga sih, belum pernah dengar Pak sekolah internasional ada tawuran, Pak. Iya, iya. Seperti itu, Pak. Ya jadi gini Pak Afi, kalau Pak Afi tadi bilang ya, bahwa kalau sekolah apalagi levelnya internasional, terus bisa menjamin keamanan para anak-anak didiknya, itu enggak juga Pak. Karena sebuah sekolah yang aman bagi anak-anak didiknya, itu nggak ditentukan dari mahal atau tidaknya sekolah tersebut, Pak. Tapi yang paling penting, bagaimana para pendidiknya terlebih dahulu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak didiknya. Jadi orang-orangnya dulu, Pak, yang mengelola sekolah tersebut. Jadi jangan kita lihat gedungnya. Biasanya kan kita selalu terpukau dengan gedung sekolah. Apalagi di daerah elit lagi. Terus fasilitasnya lengkap. Ada kolam renang. Ada kolam renang. Ya terus hubungannya apa dengan kualitas pendidikan? Kan yang mengelola anak-anak kita ini kan manusia, bukan robot. Ya. Kecuali ketika kita nyemplung ke kolam renang, keluar dari kolam renang itu langsung jadi memiliki akhlak gitu. Nah boleh deh kita bikin ukuran kolam renang sekelas Olimpik gitu. Kalau itu menjamin. Nah tapi kalau itu nggak menjamin, kita fokus kalau mencari sekolah buat anak-anak kita, bagaimana para pengelolanya, terutama para pendidiknya. Kita harus mau merisetnya Pak, sampai jauh ke dalam. Jangan kita terpukau sama gedungnya, sama kata internasionalnya. Ini sudah salah kaprah, Pak. Makanya banyak orang tua yang kecolongan. Gue udah bayar mahal, gue udah mati-matian cari uang buat anak gue, ya, untuk pendidikan mereka, tapi kok hasilnya anak gue dibully misalnya. Berarti kan angan-angan kita ini nggak kesampaian, Pak. Karena kita selalu mengukur sesuatu itu dengan uang. Ini yang patut kita cermati. Jangan sampai masa depan anak-anak kita ini hancur akibat kita sebagai orang tuanya yang salah memilihkan sekolah. Ya nggak? Karena ini sudah menjadi rahasia umum, Pak, di luar sana gitu. Kita sebagai orang tua itu nggak mau meriset, kita mau cari jalan singkat aja. Kita ngelihat gedungnya luar biasa besar misalnya, terus ada kata internasional di situ, terus kita ngelihat mungkin nama besar sekolahnya, tapi nama besar sekolah saja Pak, itu nggak mencerminkan juga Pak kualitas para pendidiknya. Belum tentu gitu ya? Belum tentu Pak, karena kadang semakin besar suatu sekolah ya, mereka kan pastinya harus menerima murid yang banyak, karena ini akan
berbanding lurus dengan masalah operasional sekolah. Ya, karena nggak akan keluar uang yang sedikit. Iya. Masa dia udah bikin gedung besar-besar, muridnya cuma sedikit gitu Nah, kan? itu. Bikin jot kan? Iya, pasti rugi bandar lah kalau sampai sedikit. Nah, akhirnya kan sekolah harus memiliki siasat gitu untuk mengelola jumlah murid yang begitu banyak ini. Ya dengan cara apa? Ya mereka harus bikin sistem. Ya. Tetapi kadang yang namanya sistem itu lebih cocok kalau dipakai di pabrik, Pak. Iya. Karena di pabrik, mall ya, di mall, bukan di pabrik, di perusahaan. Di pabrik ini kita kan hanya ya orang-orangnya berhubungan dengan benda mati saja, Pak. Dengan barang-barang, peralatan. Iya, peralatan gitu kan. Nah, tetapi kok di sekolah kan kita mengelola manusia, Pak. Kita nggak bisa hanya by sistem doang, terus kita terapkan ke semua jenis anak. Karena setiap anak itu pasti berbeda, Pak. Beda potensinya, ya, beda perilakunya, apalagi mereka berdatangan dari latar belakang yang berbeda-beda gitu, ya, dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Jadinya kan ketika mereka semuanya nyampur ya di suatu tempat di sekolah tersebut, mereka membawa genrenya mereka masing-masing yang berbeda. Nah, mereka dipaksa harus nyampur, Pak. Nah, akhirnya kan ketika merasa ada ketidakcocokan satu dengan yang lain, ini yang suka menimbulkan masalah baru, Pak. Ya kayak gini deh, misalnya Pak Afi nih datang ke suatu tempat dan Pak Afi bertemu dengan seseorang. Tetapi ketika Pak Afi misalnya berinteraksi dengan orang tersebut, Pak Afi merasa nggak nyambung. Ya bisa beda ininya, minatnya, atau mungkin dari latar belakang keluarga juga yang berbeda. Atau orangnya nggak asik gitu ya? Iya, orang nggak asik ini kan kadang relatif juga, Pak. Iya. Ya, belum tentu menurut kita nggak asik, menurut orang lain nggak asik juga. Ya nggak? Nah, tapi kan kita kalau udah terlanjur ketemu dia gitu, kita merasa nggak asik, akhirnya kan kita terpaksa, Pak, harus mengasik-asikan gitu. Ya. Nah, tetapi ketika itu mentok, kita nggak bisa, akhirnya ya sudah, kita terlempar dari misalnya pergaulan. Kita menjadi kayak terasing gitu. Nah, ini masalahnya, Pak. Biasanya orang-orang yang sulit gitu untuk masuk ke suatu lingkungan, akhirnya dia bisa menjadi korban bullying, Pak. Korban bully orang-orang atau anak teman-teman gitu ya sekelas, ataupun mungkin juga beda kelas yang nggak bisa menerima dia, atau sebaliknya gitu yang dia nggak bisa menerima teman-temannya itu. Karena kan yang namanya anak, Pak, ya, apalagi remaja ya, mereka ini kan kalau tidak diasah potensinya, suka timbul rasa iseng gitu, Pak, di dalam dirinya. Ya. Nah, rasa iseng ini bisa saja berupa mereka senang sekali untuk tawuran, ya, atau mereka senangnya membuli orang, atau hal-hal negatif lainnya lah, ya. Bahkan narkoba, seks bebas itu dimulai dari itu, Pak. Karena anak itu nggak disibukkan dengan potensi dirinya. Mereka dipaksa di dalam kelas untuk mempelajari pendidikan akademis saja, sampai muntah-muntah deh. Ya. Terus apalagi guru juga tidak berusaha gitu untuk mendidik akhlak mereka, karena mereka disibukkan dengan administrasi saja. Ya, mereka tanggung jawabnya hanya menyelesaikan administrasi sekolah, yang menjadi tanggung jawabnya, terus ya sudah, mereka nggak punya waktu lagi, Pak, untuk mendidik anak-anak didiknya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan lingkungan yang positif gitu, Pak, kalau tidak ada yang membimbing mereka. Nah, terus ditambah apa yang harus mereka pelajari nggak sesuai gitu dengan apa yang mereka butuhkan. Ya misalnya gini, Pak, misalnya Pak Afi suka musik, ya, terus punya bakat lagi. Kok tahu? Di ranah musik. Alhamdulillah. Saya punya ini, Pak, indera keenam. Nah, coba bayangin, Pak Afi
selama sekolah, apalagi sekolah yang panjang waktunya Pak, dari pagi, siang sampai sore gitu, dipaksa untuk melakukan hal yang kita nggak suka gitu. Musik yang menjadi bakat Pak Afi itu nggak disentuh sama sekali Pak. Karena udah sekolah terus, waktunya udah nggak ada ya. Waktu sampai habis gitu di Pulang sekolah. udah capek ya, Udah pulang capek. udah capek. Gitu. Belum lagi tambah bimbel lagi. Kalau Nah, saya merah, bimbel saya. Ya itu, ya udah kelihatan tuh wajahnya. Ya. Wajah-wajah bimbel. Saya dulu ikut bimbel pindah-pindah Pak. Nah, saya tahu tuh kenapa tuh pindah-pindah. Kenapa? Nyari yang bening-bening. Oh iya. Gurunya Pak, nyari yang gurunya bening Pak. Maksudnya enak aja kayak gitu penjelasannya. Nah itu Pak, maksud saya, tapi pasti kan nggak nyaman juga Pak. Ya, karena gue suka musik, gue berbakat lagi di bidang musik. Tapi apa yang gue suka ini, gue nggak bisa ngelakuin di sekolah. Kesannya apa yang gue suka ini nggak penting buat sekolah. Nah kira-kira nih, kalau Pak Afi dibegitukan, gimana Pak rasanya?